Shalom pendengar radio Suara Abdi Allah yang terkasih. Saat ini mari kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-30. Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita akan merenungkan tentang iri hati yang membusukkan tulang. Saudara, dari berbagai catatan kita boleh menemukan bahwa 75% penyakit manusia dipengaruhi atau terpengaruh oleh pikiran atau hatinya. Bahkan di dalam satu terapi untuk orang-orang kanker dikatakan bahwa supaya bisa menjadi lebih baik kondisi orang-orang yang sakit kanker tuh harus hidup tanpa stres, ya. Harus hidup tanpa stres. Saudara, dalam Amsal yang kita baca, Amsal 14 ayat 30a, di situ dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tidak stres, tidak terlalu banyak pikiran, itu menyegarkan tubuh. Tetapi sebaliknya dikatakan dalam ayat ini, hati atau iri hati itu membusukkan tulang. Saudara, ini bukan hanya nasihat atau pengalaman orang-orang saat ini, tetapi ini merupakan kebenaran yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu dalam Amsal yang tadi kita baru baca. Salah satu penyebab penyakit berbahaya adalah tekanan-tekanan secara psikologis dan ada hubungan yang erat dengan sikap hati, ya, dengan pikiran dan sikap hati. Itu sebabnya saat ini mari kita akan bersama-sama membahas tentang iri hati. Iri hati yang membusukkan tulang, kata Amsal 14 ayat 30b. Bagaimana bisa? Apa itu iri hati? Itu yang kita coba renungkan, ya. Pertama-tama mari kita memikirkan apa itu iri hati. Iri hati atau cemburu. Dalam Ibrani, bahasa Ibrani dikatakan cin'a, itu menyalah. Itu menggambarkan seperti wajah seorang yang memerah karena perasaan tidak senang kepada seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak ia miliki. Misalnya kita melihat tetangga sebelah rumah tiba-tiba pulang membawa mobil mewah. Wah, kita langsung merasa terbakar mukanya gitu ya, menjadi merah karena perasaan yang tidak senang. Di dalam bahasa Yunani disebut atau kata iri hati itu dengan kata sotos, ya, tonos, ya, gitu ya, dengki atau sifat khas dari hidup kita yang belum ditebus. Nah, inilah sebenarnya dengki atau hidup atau pikiran orang-orang yang belum ditebus. Itulah yang membuat Tuhan Yesus akhirnya juga disalibkan karena dengki, karena iri hati, ya, tonos itu, ya, sampai orang-orang dengan membabi buta berteriak-teriak untuk menyalibkan Yesus. Saudara, kenapa bisa muncul iri hati? Biasanya iri hati itu muncul karena tidak ada kepuasan dalam diri seseorang, atau karena serakah. Dia sebenarnya punya tetapi dia merasa selalu tidak cukup. Dan ada juga penyebabnya atau munculnya iri hati itu karena egois, karena selalu pengen mementingkan dirinya sendiri yang terus mau dipuaskan hingga dia bisa menjadi iri hati. Orang-orang yang iri hati itu biasanya tidak senang kalau melihat keberhasilan orang lain. Tidak senang kalau melihat kekayaan orang lain. Tidak senang kalau orang lain mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari dia. Bahkan tidak senang melihat
ada orang lain yang punya kelebihan-kelebihan yang melebihi dia. Saudara, di dalam Alkitab kita melihat dalam Yesaya 14 ayat 13 dan 14 tentang bintang timur, putra fajar, ya, dikatakan hendak ke langit, hendak mendirikan tahta mengatasi bintang-bintang Allah. Ini awal kejatuhan daripada bintang timur putra fajar, Lucifer itu. Karena iri hati, dia mau menyaingi, dia mau melebihi Allah. Di dalam Alkitab juga kita melihat contoh yang lain tentang Kain. Kain yang merasa cemburu kepada adiknya Habel. Dia cemburu kenapa persembahan adiknya diterima sedangkan persembahan dia tidak diterima. Ada muncul akar pahit kemarahan sehingga akhirnya dia membunuh. Awalnya adalah karena iri hati, karena cemburu. Nah, saudara, iri hati termasuk dalam daftar dosa yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Markus kita melihat bahwa Markus pasal 7 ayat 22-23 di situ dikatakan mulai dari ayat 21 saya baca, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi iri hati merupakan salah satu dosa yang dibenci dan termasuk dalam daftar dosa yang disebut oleh Tuhan Yesus, ya, tadi dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saudara, kenapa iri hati itu berbahaya? Kita melihat tadi iri hati karena dengki. Orang Farisi, ahli Taurat itu kemudian mencari-cari cara untuk membunuh Yesus. Mencari-cari cara untuk kemudian membawa orang-orang membenci Yesus. Saudara, ini awalnya dari iri hati karena mereka melihat pelayanan Yesus yang begitu berotoritas, berwibawa secara rohani, penuh hikmat dan mempengaruhi, membawa begitu pengaruh yang besar kepada masyarakat hingga mengakibatkan mereka membenci, ya, menolak Yesus dan akhirnya menyalibkan Yesus. Saudara, sifat iri hati ini kalau dibiarkan bisa berkembang, ya, menjadi sifat-sifat yang buruk untuk diri sendiri, ya. Kalau kita terus iri hati, kita akan mengasihani diri berlebihan. Itu salah satu efek daripada iri hati, mengasihani diri berlebihan. Jadi selalu tidak puas dan mengasihani diri secara berlebihan. Kemudian kalau kita iri hati itu kita akan menjadi sinis, ya, menjadi kritis, apa-apa semua dikritisi, benar atau enggak benar semua dikritisi. Sebenarnya bukan karena dia kritis dan menolong orang untuk berubah, tetapi karena dari dalam hatinya ada perasaan iri. Sama seperti Kain ketika dia iri hati kepada Habel, mukanya itu jadi muram, ya, tidak bisa berseri-seri. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi, yang terpancar di dalam mukanya tanpa disadari. Kemudian orang yang dalam hati ada iri hati itu memusuhi, ya, memusuhi dalam, padahal orang lain mungkin tidak bersalah, orang yang lebih dari dia tidak bersalah, tapi karena iri hati dia memusuhi, ya. Kemudian bisa timbul kepahitan dan akhirnya bisa timbul membunuh orang yang diiri hatiin itu, ya. Sifat ini bukan saja mempengaruhi jiwa kita, ya, mempengaruhi dalam hati kita, tetapi juga fisik kita. Itu bahayanya, ya. Jadi orang yang iri hati itu selalu gelisah, susah tidur, ya. Susah tidur, kalau mau tidur selalu terbayang-bayang, oh dia kok lebih ini dari saya, oh dia kok punya ini, kok dia begini, kok dia begitu. Tidak bisa tidur karena merasa iri kepada orang lain. Kemudian bisa menjadi depresi lama-lama dan akhirnya karena depresi timbul penyakit dan Alkitab mengatakan membusukkan tulang, ya, membuat tulang-tulang kita itu menjadi tidak sehat, menjadi busuk, ya. Kemudian yang berikutnya kita melihat akibat, ya, daripada iri hati.
akibat daripada iri hati. Kalau tadi kita memikirkan bagaimana kenapa orang iri hati itu, karena dia tidak puas, ya, karena dia merasa selalu mau menyaingi orang lain. Nah, itu iri hati, ya. Nah, akibat iri hati itu orang tidak bisa bertumbuh di dalam hal rohani. Walaupun mungkin dia sering ke gereja, dia baca Alkitab, tetapi kalau dia masih memiliki hati yang penuh dengan iri, cemburu, karena serakah, karena sesuatu yang tamak, ya, makanya dia tidak bisa bertumbuh secara rohani. Walaupun mungkin dia bahkan seorang yang sangat rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi kalau masih menyimpan iri hati, sulit bagi orang ini untuk bertumbuh di dalam kerohaniannya. Yang kedua, kita melihat akibat dari iri hati, hilang damai sejahtera. Ya, Amsal 17 ayat 22 itu mengatakan hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah itu membuat juga tulang-tulang itu menjadi keropos, ya. Jadi hati yang gembira itu kalau kita tidak iri dan tidak dengki kepada orang lain, merasa puas dan selalu bersyukur, itu hati yang gembira. Ya, itu akan menyegarkan, adalah obat untuk menyembuhkan. Karena kalau kita menyimpan iri hati, kita kehilangan damai sejahtera. Tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan, malah ada menghasilkan tulang-tulang yang membusuk. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, akibat dari iri hati adalah menghasilkan kejahatan yang lain. Bukan cuma tidak bertumbuh secara rohani, bukan cuma hilang damai sejahtera, tidak ada sukacita, tetapi juga bisa menyebabkan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan ada penyebab-penyebab, ya, kejahatan. Ya, Yakobus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati, jelas dikatakan, ya, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan atau perbuatan yang jahat. Ini sudah jelas. Jadi kalau kita menyimpan iri hati, akibatnya ada kekacauan. Bahkan kita bisa melihat karena iri hati ada fitnah, ada kebencian yang disebar-sebarkan, kemarahan, kepahitan, bahkan sampai kepada pembunuhan hanya karena iri hati. Tapi kita tahu bahwa iri hati itu bukan hal yang sepele, karena bisa menyebabkan kekacauan seperti itu. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa akibat iri hati itu sangat-sangat berbahaya. Tidak bisa bertumbuh secara rohani, kehilangan damai sejahtera, tulang busuk, ya. Kemudian bisa menghasilkan kekacauan di dalam relasi dengan sesama, dalam masyarakat, dalam gereja, bahkan di dalam persekutuan orang-orang percaya. Nah, sekarang kita mau memikirkan bagaimana bisa mengatasi iri hati. Ya, kita tahu iri hati itu membusukkan tulang, iri hati itu menyebabkan banyak kejahatan, ya, dan iri hati itu bisa mengacaukan. Nah, bagaimana mengatasi iri hati? Yang pertama itu paham bahwa iri hati itu dosa, bukan hanya sekedar perasaan, ya, bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita rubah, kita akui dan kita tinggalkan. Iri hati itu. Seorang teman, dia pernah sharing, dia katakan, wah, dia betul-betul berdosa kepada Tuhan. Ya, dia sharing dengan jujur. Dia katakan, saya ini seorang yang terpelajar. Saya ini seorang yang punya kedudukan. Tetapi ketika saya melihat ada seorang junior saya, kelihatannya wah, dia begitu bercahaya dan kira-kira ke depannya pasti dia akan sangat berhasil. Kok dia bilang, saya waktu lihat junior saya itu saya merasa iri hati terhadap dia.
Padahal saya masih punya apa yang ada pada saya itu lebih dari dia, tapi melihat ke depannya mungkin dia itu junior saya itu akan lebih baik nasibnya, kedudukannya dari saya kok merasa iri. Tapi puji Tuhan, kata dia, saya diingatkan oleh firman Tuhan, akhirnya saya mengaku. Teman saya itu mengatakan, saya mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya berdosa karena saya sudah iri hati, mohon Tuhan ampuni dan tolong saya supaya tidak iri hati, tetapi bersyukur atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya dan mendoakan justru junior saya itu supaya dia lebih baik dari saya, gak apa-apa. Saudara, seperti itu ya, pahami bahwa iri hati itu dosa, harus kita akui dan kita tinggalkan, harus kita buang dari dalam hati kita. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa mengatasi iri hati, belajar untuk merasa puas. Sama seperti Paulus dalam Filipi 4 ayat 11-13 mengatakan bahwa dia mencukupkan diri di dalam segala hal, ya. Dia mengatakan bahkan segala perkara dapat kutanggung karena Tuhan, ya. Dia memutuskan untuk merasa puas, belajar merasa puas. Walaupun hidupnya penuh dengan tantangan, kesulitan, bahkan ada kekurangan. Tapi dia belajar untuk merasa puas. Dan ini akan menolong kita untuk menghindari iri hati. Di dalam 1 Tesalonika 5, 16-18 juga mengajar kepada kita untuk bagaimana supaya merasa puas, yaitu belajar bersyukur. Kita memang berbeda rezekinya dari orang lain. Kita mungkin juga berbeda posisinya dengan orang lain. Tapi mari kita bersyukur untuk apa yang kita miliki, untuk apa yang kita punya saat ini. Bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu akan menolong kita mengatasi iri hati. Yang ketiga berikutnya, bagaimana mengatasi iri hati? Belajar menghargai kelebihan orang lain. Sebenarnya ini positive thinking ya. Jadi kalau kita melihat hidup kita ini memang berbeda. Dia lahir dari keluarga seperti itu, pendidikannya begitu, karirnya seperti itu. Kita berbeda. Kita berbeda memang. Tetapi kita masing-masing pasti punya anugerah, kelebihan ataupun karunia Tuhan. Ya, karena Tuhan menciptakan kita dengan rencananya untuk masing-masing kita, ya, untuk memuliakan Tuhan. Kita berbeda. Tidak perlu kita karena berbeda kemudian merasa iri kepada orang lain, tetapi justru menghargai perbedaan itu. Ya, bukan juga berarti kemudian kita tidak berusaha, tidak giat, tidak ulet untuk meraih kedudukan, jabatan atau pendidikan yang lebih tinggi. Kita berusaha, ya. Kita berusaha, tetapi kita tidak perlu untuk kemudian merasa atau menyimpan perasaan cemburu dan iri hati itu. Ya, kita berusaha bukan untuk menyaingi, tetapi untuk menggali potensi diri kita. Nah, itu yang benar. Jadi kalau memang potensi kita sampai di situ, ya itulah yang Tuhan sudah percayakan atau siapkan buat kita. Jadi 3 hal ini kita harus ingat ketika kita akan mengatasi iri hati, ya, supaya kita itu boleh sungguh-sungguh memiliki kesadaran bahwa iri hati itu dosa. Harus akui kalau ada dan harus ditinggalkan, dibuang. Belajar merasa puas supaya kita tidak perlu beriri hati pada orang lain, puas dengan apa yang kita punya. Kemudian belajar untuk menghargai kelebihan orang. Ya, belajar menerima, menghargai kelebihan orang sambil kita juga terus berusaha ulet, rajin menggali potensi diri kita, ya. Setelah ketika kita sudah bisa melakukan hal ini, kita percaya Tuhan akan menolong kita untuk menghindari kita terjebak di dalam dosa iri hati yang disebabkan oleh karena keserakahan, ketamakan, dan egois. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita punya citra diri yang sehat. Kita sudah diciptakan sedemikian oleh Tuhan, diberikan anugerah, karunia, dan sebagainya. Mari kita bersyukur. Tidak perlu untuk menghabiskan semua semangat energi kita hanya untuk
iri hati kepada orang lain. Selalu bersyukur ya. Bersyukur, merasa puas dalam Tuhan, percaya Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu adil. Kalau kita sungguh-sungguh berkiprah yang benar, menggali potensi diri, pasti Tuhan juga menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Tetap berusaha jadi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyaingi orang, tetapi untuk kita semakin dipercaya oleh Tuhan dengan jabatan, kedudukan, mungkin kekayaan. Nah, itu bukan untuk menyaingi orang, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita berbeda ya, tetapi kita punya fungsi yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Ya, setiap kita ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak perlu iri, dengki, ya, tidak perlu merasa tidak senang karena orang lebih baik dari kita atau orang lebih beruntung dari kita. Kita berbeda. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukurlah dan lakukan tugas kita dengan setia. Pasti Tuhan akan memberkati kita dan segala kemuliaan yang kita boleh hasilkan dalam kehidupan kita itu untuk Tuhan. Biarlah kita boleh belajar melalui Amsal 14 ayat 30. Biarlah kita menghindari iri hati, karena iri hati itu membusukkan tulang, mempengaruhi bukan saja secara mental, mempengaruhi secara fisik, juga secara rohani. Belajar untuk bersyukur, belajar untuk menerima perbedaan, belajar untuk sungguh-sungguh mengerti rencana Allah dalam hidup kita, dan berusaha mencapai apa yang Tuhan inginkan, yang harus kita capai dalam hidup kita, agar hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin.